Orang-orang yang sukses performanya di awal karir itu bertahan lebih lama dan mereka lebih produktif dibanding yang tidak. Wah, oke. Jadi penting kan? Menarik ya. Jadi orang sukses di awal, terus terang secara logika kita bisa juga berpikir kalau orang sukses di awal, PD-nya kan naik nih. Ya, Saya bisa nih. Ya. Dia lagi lebih semangat ya. Kalau dia lebih semangat, otomatis kan hasilnya bisa lebih baik. Semangat pagi, Manulifers. Apa kabarnya? Nah, teman-teman, kan kita sudah tahu ya, di channel YouTube MABC Community Podcast ada banyak sekali konten-konten seru, inspiratif, nggak hanya soal rekrutmen, tapi juga soal team building, soal activation, dan so many things. Jadi, teman-teman semua terus untuk lihat dan share, dan pastinya untuk terus mendapatkan banyak inspirasi dari konten-konten kita. Jadi teman-teman semua jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan juga di share ke semua Manulifers, dan pastinya bagusin kita punya community. So stay tune terus, dan sekali lagi semangat pagi Manulifers. Pagi Manulifers semua, welcome back to MABC YouTube channel. Dan kembali lagi dengan saya Zanet yang akan memandu podcast kita pada episode kali ini. Dan saya sudah bersama dengan Pak Jeffrey Ki. Halo Pak. Pagi. Wow, luar biasa. Teman-teman semua pasti sudah kenal dong siapa beliau ini ya. Chief Agency Officer di Region 1 di Manulife Indonesia. Dan kita akan ngobrol-ngobrol nih Pak. Yes. Thank you so much Pak udah mau Sama-sama. main-main nih ke podcast kita. Saya bangga diundang di sini. Pastinya kita yang justru bangga ya ada Pak Jeffrey nih di sini ya. Pak, ceritain dong kan selama 2022 ini kita masuk ke agency transformation ya. Apa sih yang sudah terjadi nih selama setengah tahun ini dan apa yang dinantikan di semester kedua 2022? Oke. Yang namanya transformation itu selalu berat untuk dilakukan di awal. Dan itu terjadi ya, karena untuk berubah itu bukan suatu hal yang mudah. Tetapi dengan berjalannya waktu, komunikasi yang baik, diskusi, ada input, saya melihat bahwa dengan makin kesini itu terlihat bahwa transformasi itu sudah menjadi bagian dari aktivitas agensi. Jadi agensi-agensi kita sudah mulai mengerti dan sudah bisa mulai beraktivitas sesuai dengan apa yang kita mau dalam transformasi agensi ini. Oke. Dan itu membahagiakan lah ya untuk kita semua ya Pak. Tentunya ya? demikian, karena transformasi itu kan memang bertujuan untuk lebih baik. Yes. Bukan hanya untuk company, tetapi juga untuk agensi, untuk customer ya, untuk kita semua. Gitu. Nah, tapi teman-teman juga pasti punya pertanyaan nih, apa sih yang baru nanti di 2022 di semester kedua ini Pak dari agensi ini? Oke, tentunya dengan semua yang terjadi di setengah tahun pertama, kita belajar banyak untuk melihat bahwa bagaimana cara kita bisa lebih mensukseskan transformasi. Banyak hal-hal baru yang kita lakukan untuk bisa engage dengan agensi. Kita tahu bahwa perubahan itu tidak mudah. Kita mulai membuat mereka lebih mengerti. Dan harapan kita perubahan ini terjadi bukan karena dipaksa, tapi karena dari dalam ya. Ini yang kita harapkan. Dan saya melihat bahwa sudah banyak nih orang-orang di tim kita yang sudah mulai mengerti dan menjalankan apa yang sebenarnya di dalam pesan transformasi ini. Yes. Salah satunya mungkin yang kita bisa lihat ya Pak, saya senang banget tiap hari Senin ya kita ngumpul-ngumpul 3M. Dan kita juga menantikan teman-teman yang mungkin belum pernah hadir nih Pak ke kantor. Untuk hadir setiap hari Senin. Karena temanya menarik banget di Korea nih. Nanti kita bahas soal itu ya. Oke, Pak, apa sih yang sebetulnya, ini kan kita lihat Bapak juga dulu berkarir menjadi seorang life planner juga kan. Nah, apa sebetulnya kunci sukses menjadi seorang life planner? Nah, untuk sukses sebenarnya hampir semua bidang itu kita perlu motivasi. Jelas, kita harus punya motivasi yang jelas. Kita perlu kegigihan, kita perlu keuletan. Sikap pantang menyerah. Jadi walaupun dikatakan bisnis ini bisnis yang mudah menurut kata orang, tapi itu diperlukan untuk sukses. Tetapi hal yang penting menurut saya dalam bisnis ini agak aneh, karena kita ini bisnisnya bisnis human kan. Nah, keinginan kita untuk membantu orang lain menjadi salah satu kunci utama kita sukses. Jadi kalau kita gigih, kita termotivasi, kita ulet, tapi kita tidak punya passion mau nolong orang lain, ini sepertinya kita jadi terpaksa. Tapi kalau kita punya passion itu, kita melakukan ini seperti enjoy banget. Dan orang mengatakan
makin enjoy Anda dengan apa yang Anda lakukan, hasilnya makin bagus. Makin bagus hasilnya. Jadi motivasi itu harus datang dari keinginan untuk membantu orang lain ya Pak ya. Karena percuma juga mungkin kita menghadirkan motivator ternama gitu ya, tapi passionnya nggak muncul ya Pak ya. Betul. Oke, menarik nih. Dan tentunya di Life Planner ini kan teman-teman semua juga ingin mengembangkan bisnis ya Pak, menjadi lebih besar lagi. Dan kita lihat bahwa kalau mau bisnisnya berkembang kan pasti harus punya tim ya Pak ya. Betul. Nah, betul. seberapa penting sih Pak rekrutmen nih buat teman-teman Life Planner maupun para leader? Oke. Bicara mengenai rekrutmen ya, rekrutmen itu darah dan juga nafas dalam bisnis kita. Jadi kalau kita hidup, kita perlu bernafas dan kita perlu darah ya. Jadi kalau kita dalam bisnis ini kita mau hidup dan terus berkembang, kita harus merekrut. Merekrut itu tidak hanya untuk mengembangkan tim. Benar, dengan merekrut kita menambah lebih banyak tim kita bisa berkembang, kita bisa berekspansi, tetapi merekrut itu juga salah satu cara terbaik kita untuk mereplace orang-orang kita. Jadi memang kita punya tim yang bagus, misalnya kita punya tim yang tangguh, tapi bisa-bisa saja mereka itu misalnya turnover dari kita punya tim. Misalnya mereka sakit, atau mereka sudah punya aktivitas atau pekerjaan lain, atau mungkin mereka mau pensiun ketika usianya sudah tua. Nah, kita perlu mereplace orang-orang ini kan. Jadi merekrut itu selain untuk berkembang, kita juga menjaga juga eksistensi dari tim kita, karena akan ada saja orang-orang yang akan keluar dari tim kita. Jadi memang seperti analogi tadi darah dan nafas, memang kita juga harus punya sirkulasi darah yang sehat ya Pak. Tepat. Jadi rekrutmen sebetulnya salah satu cara menyehatkan tim ya Pak. Betul. Ya? Oke. Dan tadi kan ada orang-orang saja yang kita rekrut itu ternyata tidak sesuai harapan. Nah, kita juga harus merekrut orang-orang itu kan. Betul. Bagaimana caranya rekrut? Tidak ada cara lain merekrut, karena rekrut adalah nafas dan darah kita. Wow, ini insight yang menarik banget teman-teman semua, karena ternyata tidak hanya menambah jumlah orang ya Pak ya, nggak cuman main besar-besaran tim. Bener nggak Pak? Tapi juga sesehat apa sih timnya? Itu. Nah, ini lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Jadi apa nih Pak faktor penting atau hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman leader maupun agent yang mau merekrut supaya sehat nih Pak? Supaya produktif. Jadi kalau menurut saya begini ya, memang dikatakan bahwa semua orang bisa diajarkan untuk menjadi seorang pemasar. Tetapi kenyataannya bahwa tidak semua orang itu punya passion menjadi tenaga pemasar. Jadi kunci utama kalau kita mau sukses di dalam bisnis ini dan kita mau merekrut, kita harus melakukan seleksi. Seleksi itu mutlak. Nah, apa seleksinya? Seleksinya kita mencari orang-orang sesuai dengan kriteria yang telah kita tentukan. Jadi bukan merekrut semua orang. Kalau kita merekrut semua orang, berarti kita beranggapan semua orang bisa. Tapi kan sudah jelas pengalaman mengatakan tidak semua orang punya passion yang sama. Apalagi sebagai tenaga pemasar. Nah, setelah itu kita perlu training kan? Leader tidak hanya bertugas merekrut, tapi juga membina, mentraining mereka, mensupport mereka, membantu mereka untuk menjadi sukses. Dan supaya tim kita bisa bagus, supaya tim kita bisa produktif, apa yang kita lakukan nih? Kita harus bisa membuat mereka mendapatkan income maksimal dalam awal karir mereka. Di awal karir. Di awal karir, karena pengalaman dan riset datanya nggak bisa bohong, dikatakan bahwa orang-orang yang sukses performanya di awal karir itu bertahan lebih lama dan mereka lebih produktif dibanding yang tidak. Jadi penting kan? Menarik ya. Jadi orang sukses di awal, terus terang secara logika kita bisa juga berpikir kalau orang sukses di awal, PD-nya kan naik. Saya bisa nih. Dia lebih semangat ya. Kalau dia lebih semangat, otomatis kan hasilnya bisa lebih baik. Gitu. Jadi memaksimalkan pada saat awal-awal join ya Pak? Awal-awal join. Bukan membiarkan mereka dingin. Gitu ya. Malah jadi nggak muncul tuh passionnya tadi ya Pak ya. Berarti tadi kalau aku boleh bilang, leader ini berarti harus punya sensitivitas juga ya kali ya, untuk melihat, menyeleksi, kemudian coach juga, mentraining ya. Tapi jangan berpikir berat dulu. Semuanya kan bisa dipelajari dan itu memang juga kan ajang terbang. Jadi kalau kita mau punya kemampuan yang seperti dikatakan tadi, punya feeling, punya insting yang seperti begitu, kita perlu mengasahnya. Mengasah latihan. Nah, kita tidak mungkin menjadi rekruter yang bagus kalau kita tidak belajar merekrut. Harus mulai belajar
itu dia, betul. Setuju. Nah, jadi berarti teman-teman semua di sini udah siap dong ya, membangun bisnis, membangun tim dengan merekrut. Karena tadi Pak Jeffrey bener banget ya, kalau kita membuat teman-teman yang direkrut ini bisa aktif di awal-awal ya Pak ya, akan besar kemungkinan dia sukses di sepanjang karirnya. Betul. Ya Pak ya. Dan bisnis ini bisnis yang tidak ada masa berlakunya kan, ya kan? Kalau karyawan itu ada masa pensiun. Bisnis ini as long as kamu bisa lakukan, Anda tetap bisa melakukan bisnis ini. Itu menariknya. Dan kayaknya aku sempat lihat juga banyak teman-teman kita yang baru join terus sukses ya Pak ya. Bapak mungkin bisa cerita nggak Pak? Ada kisah sukses atau kisah menarik lah dari teman-teman agent baru yang kemudian bagus nih performance. Di Manulife ini kita sangat concern ya. Kita sangat concern dan kita benar-benar fokus bagaimana membuat orang-orang kita rekrut di awal karir mereka sukses. Sukses, betul. Nah, kita itu merancang trik khusus untuk mereka-mereka ini yang baru bergabung ini yang dipisahkan dari orang-orang lain. Anda bayangkan, jadi khusus untuk mereka. Yang baru ya. Dan baru-baru ini kita barusan pulang serombongan tim itu dari Bangkok ya, dan banyak sekali tim yang berangkat dan ini menunjukkan bahwa agen-agen baru kita ini semangatnya bagus. Iya, betul. Kalau mereka sampai berangkat berarti prestasi mereka pun bagus ya. Oke kan? Nah, ada satu contoh nih menarik yang saya mau sampaikan. Ada salah satu agen kita, salah satu bukan berarti ini ya, salah satu dari agen kita namanya Robianto. Robianto itu baru bergabung bulan Januari 2022 dan dia itu sudah berhasil mendapatkan trade tadi. Bahkan trade tadi dia dapat dengan prestasi yang lebih tinggi dari orang, sehingga selain dapat trade dia juga dapat uang saku. Oke kan, sudah jalan-jalannya dibayarin, belanja pun dibayarin, dan dia dengan cepat beraspirasi untuk menjadi leader. Dia mulai merekrut, dan dia pun mendapatkan apresiasi untuk trade untuk dia juga bisa berangkat ke Vietnam. Jadi, semua dapat ya. Jadi di sini tadi saya katakan kenapa penting berprestasi di awal karir, karena Anda bisa lihat dengan suksesnya Robianto tadi, karirnya akan kelihatan sangat cemerlang dan dia bisa speed up kan. Mungkin kalau kita santai-santai kita butuh waktu lebih lama, tapi ini menjadi leader dalam waktu hanya, kalau Januari sampai sekarang cuma 7 bulan. Iya juga ya. Dia sudah jadi leader dan leader yang berprestasi loh. Karena momentum di awal dipergunakan dengan baik Pak. Itu dia. Jadi kesan pertama juga menggoda sekali kan. Benar. Dan itu harus dimanfaatkan juga nih untuk teman-teman yang belum ngerekrut nih Pak. Dan saya yakin kalau Robi bisa, ya harusnya kita semua juga bisa. Cuma mungkin kita perlu tingkatkan semangat kita, ya kita tingkatkan aktivitas kita, karena saya selalu yakin bahwa tidak ada keberhasilan karena usaha, kalau tidak berusaha keras. Mungkin kita melihat berhasilnya, tapi di belakangnya mungkin Robi berusaha keras sekali kan. Nah ini yang kita mungkin bisa sama-sama pelajari juga. Nah untuk teman-teman nih, leader maupun agent yang pengen ngerekrut nih Pak, tapi mungkin tadi ya kan pasti harus dicoba dan lain sebagainya. Apa tips Bapak untuk mereka yang mungkin belum merekrut nih? Begini, kita serius nih ya, saya pakai serius nih. Merekrut itu adalah salah satu cara kita untuk menambah income. Karena dengan merekrut kita berhak atas offer. Jadi sumber tambahan income. Pandemi itu mengajarkan kepada satu hal bahwa kita harus memperbanyak sumber income. Jadi ketika salah satu sumber income terganggu, sumber income lain bisa support. Nah, menjadi seorang perekrut itu berarti kita menambah sumber income. Ayo, kenapa kita tidak lakukan? Selain itu, kalau kita serius menjalaninya, maka ketika kita menjadi tim, kita bisa mengembangkan bisnis kita bisa memperbesar bisnis kita, otomatis income kita kan bagus nih. Dan yang luar biasanya lagi, bisnis yang kita bangun dengan susah payah ini bisa diwariskan kepada keluarga kita. Jadi tidak nanti sudah capek-capek kita bangun terus hilang. Ketika kita pensiun kita bisa wariskan. Ini salah satu yang luar biasa yang mungkin harus dipikirkan untuk kedepannya seperti apa. Iya betul banget. Apalagi kalau bisa jadi income berkelanjutan ya Pak sampai nanti gitu ya. Jadi teman-teman semua yang belum rekrut, ayo rekrut. Dan tentunya Pak Jeffrey kan juga mewakili manajemen Manulife Indonesia punya komitmen penuh ya untuk membantu teman-teman semua merekrut ya Pak ya. Mulai dari kita punya BOS ya Pak, kemudian kita juga punya kontes. Nah ini mungkin bisa diceritakan nih Pak, kontes yang terdekat nih untuk yang baru-baru join apa nih Pak? Iya, jadi
Seperti saya katakan tadi bahwa kita sangat concern ya untuk agent-agent yang baru bergabung, dan kita memberikan satu support luar biasa untuk membangkitkan semangat dan prestasi. Kita merancang trip khusus nih untuk mereka. Dan untuk teman-teman yang akan bergabung atau baru bergabung, jangan santai-santai di awal ya. Mari kita tunjukkan prestasi kita, karena itu untuk jangka panjangnya bagus. Tapi selain itu ada trip yang luar biasa yang sudah kita siapkan, itu ke Bangkok. Ya, ke Bangkok. Dan tadi ada singgung-singgung soal Korea. Anda juga berhak untuk mendapatkan trip ke Korea. Sekali merangku dayung, Anda dapat 2-3 negara ya. Itu dia. Itu luar biasa banget. Jadi manfaatkan kesempatannya ya Pak, untuk kita bisa mengembangkan tim dan juga tentunya disupport penuh sama Manulife. Oke, itu dia obrolan kita yang singkat padat tapi very insightful banget. Thank you. Thank you. Dan teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk terus ikuti konten-konten di MABC YouTube channel bersama tim rekrutmen Manulife Indonesia, dan ajak sebanyak-banyaknya teman kalian untuk jadi life planner di Manulife. Right? Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.